Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia Jakarta, jurusan PJJ Informatika, kelas IT 501. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul penerapan aturan asosiasi algoritma a priori pada data mining menggunakan frequent item set untuk memproses grocery store dataset.csv. Langsung saja menuju halaman berikutnya. Langsung saja di sini terdapat prakata, kemudian daftar isi, dan bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan manfaat, dan metode penelitian. Di sini metode penelitian di sini tahapan percobaan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara browsing di internet seperti aplikasi AdGo, Google Search, Microsoft Bing, dan YouTube. Sedangkan untuk file datasetnya saya ambil dari data dari Kaggle, yaitu dataset grocery store dataset.csv. Di sini saya memilih metode unsupervised learning dengan menggunakan algoritma a priori untuk mengolah dan memproses dataset. Tool yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aplikasi Google Colab, kemudian Python versi 3.5, kemudian portable komputer atau PC dengan spesifikasi yang digunakan yaitu CPU Intel Core i9 12900KF LGA 1700 dengan yang berjalan pada 3,19 GHz dan menggunakan GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 OC Edition 4GB 2 dengan RAM terinstall 24GB, sistem operasi 64 bit dengan spesifikasi Windows 11 Pro Insider Preview versi 22H2 WinOS 23493.1000. Sini terdapat sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, dan bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 yaitu penutup. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, jadi dari tinjauan tentang aturan asosiasi atau algoritma a priori, dan subbabnya itu pengertian aturan asosiasi algoritma a priori. Di sini dijelaskan bahwa algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi yang menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain yang ditemukan pertama kali oleh R. Agrawal dan Srikan pada tahun 1994. Dan di sini terdapat tinjauan tentang cara kerja dan tinjauan tentang aturan asosiasi dalam penjualan, dan tinjauan tentang asosiasi rule meaning, dan bab 2 hasil dan pembahasan. Di sini dijelaskan bahwa aturan asosiasi atau algoritma a priori itu
sering disebut sebagai analisis afinitas atau affinity analysis, atau disebut juga dengan analisis pertalian, yaitu aturan asosiasi yang merupakan studi mengenai apa bersama apa, atau sesuatu memiliki pertalian dengan sesuatu yang lain. Misalnya seseorang belanja di supermarket. Jika seorang membeli susu bayi, biasanya juga membeli diapers. Nah, semua itu tadi kita sebut sebagai market basket analysis. Kemudian di sini dapat cara kerja algoritma a priori. Di sini terdapat data, yaitu yang pertama menentukan nilai minimum support, yang kedua iterasi 1, tiga iterasi 2, dan yang keempat tetapkan nilai item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari item set, dan yang kelima yaitu melakukan proses untuk iterasi selanjutnya sehingga tidak ada lagi item set yang memenuhi minimum support. Dan aturan asosiasi dalam penjualan. Di sini manfaatnya yaitu bagi manajer, yaitu diantaranya dapat ditentukannya penempatan barang-barang dalam layout dengan lebih tepat. Misal susu diletakkan berdekatan dengan diapers, dan promosi produk, segmentasi pembeli, pembuatan katalog, melihat pola kecenderungan, pola belanja pelanggan. Kemudian ada association rule meaning. Di sini terdapat tabel market basket transaction, dan yang selanjutnya yaitu definisi frequent item set. Di sini terdapat item set dan support count dan support dan frequent item set serta association rule. Dan rule evaluation metric terdiri dari support dan confidence. Dan di sini ada tabel market basket transaction. Dan selanjutnya yaitu formulasi recurrent neural network. Sini terdapat contoh, misalkan milk sama diaper, dan peer. Di sini dirumuskan bahwa milk, diaper, dan peer dibagi jumlah dari keseluruhan, yaitu di sini tadi terdapat 2 transaksi milk, diaper, peer. Sedangkan dari transaksi keseluruhannya ada 5, maka hasilnya yaitu 2 dibagi 5 sama 0,4 atau 40%. Dan yang kedua ini untuk C nya yaitu terdapat 2 transaksi, yaitu milk, diaper, peer-nya ada 2 transaksi dibagi dengan milk, diaper-nya ini ada 3 transaksi, jadi 2 dibagi 3, hasilnya adalah 0,66 atau 66%. Dan di sini ada tugas association rule meaning. Kemudian sini ada meaning association rules dan tabel market basket transaction.
dan pengamatan dan lanjut. Di sini terdapat frequent item set generation. Gambarnya adalah seperti ini. Kemudian tabel market based transaction and list of candidate. Untuk pembentukan kandidat, dan ada lagi strategi pembentukan frequent item set. Dan 310 mengurangi jumlah kandidat. Dan di sini ada gambaran prinsip a priori. Ini juga ada lagi gambaran prinsip a priori-nya. Dan di sini ada contoh perhitungan manual. Dan ini adalah bentuk dari algoritma a priori. Ini ada shell code-nya. Dan bagaimana membentuk kandidat. Sini juga ada langkah-langkahnya, yaitu langkah 1 dan langkah 2. Ini langkah 1 yaitu start joining, dan langkah 2-nya itu pruning. Dan contoh pembentukan kandidat. Ini contohnya juga ada ABCD dari ABC dan ABD, dan ACD dari ACD dan ACE. Dan pruningnya yaitu ACD dihapus karena AD tidak dalam L3. Jadi yang kita ambil datanya itu C4 dan ABCD yang sebelah sini. Nah, di sini kita lanjut menggunakan perhitungan menggunakan Python, yaitu untuk lebih memahami cara a priori kita akan menggunakan kasus dengan Python. Dengan dataset yang akan kita gunakan adalah dataset grocery store data CSV dari Kaggle yang dapat diunduh di situs berikut ini, yaitu di www.kaggle.com. Kemudian berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu install a priori dengan mengetikkan pip tanda seru pip install a priori. Dan langkah kedua yaitu import library. Sini terdapat keterangan kode yaitu import navi as np yang berfungsi untuk memudahkan operasi perhitungan tipe data numerik seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pemangkatan, dan operasi aritmatika lainnya. Dan yang baris kedua ini import matplotlib.pyplot as.php, yaitu berfungsi untuk memanggil library matplotlib, yaitu untuk membuat chart atau grafik. Kemudian import pandas bisa digunakan untuk mengubah dimensi data, membuat tabel, dan lain sebagainya. Dan langkah 3 yaitu praproses data. Sini sebelum memproses data kita harus memount dulu file kita. Yang letak file itu berada di Google Drive dengan cara mengetikkan kode program sebagai berikut, yaitu from google.collect import drive
kemudian thread.mount dalam kurung tanda petik /content/thread tanda petik tutup kurung. Kemudian di sini akan muncul tulisan seperti ini, thread already mounted at content thread, sehingga nanti kita bisa melihat atau memanggil dataset tersebut. Dan langkah yang keempat yaitu memanggil dataset. Berikut adalah kode program untuk memanggil grocery store dataset csv yang ada di folder bubble.tab kita, dan kemudian memasukkannya ke dalam variabel tersebut, ke dalam variabel dataset. Nah, di sini keterangan kodenya itu dataset sama dengan pd.read_csv. Kemudian di sini kita kopikan alamat dari file grocery store dataset.csv yang ada di Google Drive kita. Kemudian kita tambahkan header sama dengan none tanpa ada headernya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat dataset. Di sini kita dapat melihat dataset dengan cara mengetikkan print dalam kurung dataset. Nah, di sini print dataset digunakan untuk mencetak isi dari variabel dataset yang ada di dalam file tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu menampilkan sebanyak 5 data teratas. Untuk melihat dan menampilkan 5 data teratas, kita bisa mengetikkan program sebagai berikut: df sama dengan dataset sama dengan pd.read_csv, kemudian diikuti dengan alamat file grocery store dataset.csv yang ada di Google Drive kita, dan ketikkan df.head dalam kurung 5. Maka di sini nanti akan terlihat sebanyak 5 data yang muncul dari dataset tersebut. Dan langkah selanjutnya yaitu melihat variabel dalam dataset. Di sini kita tinggal mengetikkan df.case buka kurung tutup kurung. Di sini df.case buka kurung tutup kurung digunakan untuk mendapatkan daftar list dari semua nama kolom yang ada dalam data frame atau data frame df pada library pandas. Dan langkah selanjutnya yaitu ke-8 melihat sheet. Kita bisa menampilkan jumlah baris dan kolom dari dataset menggunakan kode program sebagai berikut: df.sheet, dan nanti akan terlihat berapa jumlah kolom dan jumlah baris yang terdapat dalam data frame atau dataset tersebut. Dan yang ke-9 yaitu training a priori. Sini data frame perlu dilakukan pemisahan data dengan kode program sebagai berikut: from a priori import a priori
rule sama dengan a priori. Di sini ada transaksi, yaitu ada transaksi sampai transaksi min supportnya 0,003, min confidence-nya 0,02, min length sama dengan 3, min length 2, max length sama dengan 2. Sini terdapat keterangan kodenya. Kemudian langkah ke 10 yaitu menampilkan hasil training. Untuk menampilkan hasil training, kodenya yaitu result sama dengan list dalam kurung rules dan for rules in result print rule. Sini keterangan kodenya itu kode result sama dengan list rules digunakan untuk mengonversi hasil aturan asosiasi yang dihasilkan oleh algoritma a priori, dan kode for rule in result digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan melalui setiap aturan asosiasi yang ada dalam result. Kemudian print rule digunakan untuk mencetak atau menampilkan satu aturan asosiasi dalam bentuk relation record. Kemudian langkah ke-11 yaitu merubah dataset ke dalam bentuk kolom. Untuk merubah dataset ke dalam bentuk kolom, berikut adalah kode programnya. Sini ada keterangan kode, terdapat kode fungsi terdapat kode infection result dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dengan cara print result in data frame. Di sini tabel-tabel ini didapat dari perintah yang kita jalankan sebelumnya. Di sini terdapat left hand side, right hand side, support, confidence, dan lead. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan association rule learning tersebut. Beberapa kelebihan dari association rule learning tersebut yaitu yang pertama yaitu mudah dipahami dan mendukung penambangan data tidak terarah, dan tiga yaitu bekerja pada catatan data panjang, variabel, dan perhitungan sederhana, dan yang keempat pemahaman pola hubungan. Kemudian kelima pengambilan keputusan, keenam identifikasi peluang bisnis, kemudian efisiensi operasional. Dan kekurangan association rule learning tersebut diantaranya yaitu peningkatan eksponensial dalam komputasi dengan sejumlah item atau algoritma a priori. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan pada data terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu masalah spuriosity, dan yang keempat yaitu masalah skala dan efisiensi. Yang kelima yaitu tidak memberikan penjelasan sebab akibat. Kemudian bab keempat yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Python di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli yang membeli baking powder atau bubuk pengembang kemungkinan akan membeli sugar atau gula. Pembeli yang membeli baking powder atau bubuk pengembang kemungkinan juga akan membeli whipped sour cream atau krim kue. Kemudian pembeli yang membeli beef atau daging sapi kemungkinan akan membeli root vegetables atau sayuran berakar. Dan pembeli yang membeli berries atau buah beri kemungkinan akan membeli whipped
atau source cream, atau kita sebut juga dengan cream kue. Pembeli yang membeli liquor atau minuman beralkohol kemungkinan akan membeli botol bir atau bir botol. Pembeli yang membeli red atau white wine atau anggur merah kemungkinan akan membeli botol bir atau bir botol. Pembeli yang membeli flour atau tepung kemungkinan akan membeli margarin atau mentega. Kemudian pembeli yang membeli flour atau tepung kemungkinan akan membeli sugar atau gula. Pembeli yang membeli flour atau tepung kemungkinan juga akan membeli whipped atau sour cream atau krim keju. Dan pembeli yang membeli mustard atau saus monster kemungkinan akan membeli frankfurter atau sosis. Pembeli yang membeli processed cheese atau keju kemungkinan akan membeli fruit vegetables, jus atau jus sayur maupun jus buah. Kemudian pembeli yang membeli grapes atau anggur kemungkinan akan membeli tropical fruit atau buah tropis. Pembeli yang membeli processed cheese atau keju kemungkinan akan membeli ham daging babi yang dikeringkan atau daging babi yang dikeringkan. Dan pembeli yang membeli ham daging babi yang dikeringkan kemungkinan juga akan membeli white bread atau roti putih. Dan di sini pembeli yang terakhir yaitu pembeli yang membeli turkey, ayam, apapun kemungkinan juga akan membeli tropical fruit atau buah tropis. Sini terdapat saran diantaranya yaitu yang pertama pahami konsep aturan asosiasi, dan yang kedua itu pelajari algoritma a priori, tiga kenali data set transaksi, keempat implementasi algoritma, kelima gunakan library atau package yang tersedia, keenam eksplorasi parameter, kemudian analisis hasil, dan yang kedelapan yaitu pelajari aturan asosiasi lainnya, 9 studi kasus, dan ke-10 yaitu sumber belajar. Ini terdapat ucapan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Said Abdullah SSIMkom yang telah memberikan pengalamannya dalam mengajarkan ilmunya kepada kami, terutama dalam hal mata kuliah machine learning selama semester 5 ini di Universitas Berasia atau UNSIA. Saya sangat bangga dengan cara menyampaikan materi pembelajaran baik secara sinkron maupun asinkron. Di sini kami telah mempelajari materi yang telah diajarkan dari pertemuan ke-1, yaitu mempelajari tentang konsep machine learning. Pada pertemuan kedua membahas tentang supervised dan unsupervised learning, dan pada sesi ketiga membahas tentang proses data. Pada sesi keempat belajar tentang supervised learning, yaitu regresi linear sederhana, dan lanjut pada pertemuan kelima membahas tentang supervised learning, yaitu naive Bayes. Kemudian pada sesi ke-6 kita belajar tentang supervised learning KKN atau Kanner's Network. Kemudian pada pertemuan ke-7 membahas tentang supervised learning SVM atau support vector machine. Kemudian kita lanjut pada ujian tengah semester atau UTS yang diadakan pada pertemuan ke-8. Kemudian pada sesi ke-9 kita lanjut membahas tentang unsupervised learning, yaitu K-mean clustering. Pada sesi berikutnya yaitu pertemuan ke-10 membahas tentang unsupervised learning, yaitu hierarchical clustering. Kemudian melangkah ke sesi 11 membahas tentang aturan asosiasi atau aturan a priori.
Pada sesi ke-12 ada Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan. Selanjutnya pada sesi ke-13 belajar tentang reinforcement learning, kemudian Principal Concept Component Analysis atau PCA diajarkan pada sesi ke-14. Dan pada pertemuan terakhir yaitu sesi ke-15 kita belajar mengenai studi kasus machine learning. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom selaku dosen pembimbing dan semua teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Kami sangat senang dengan adanya praktik pun maupun diskusi yang telah diadakan pada semester 5 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Dan di sini terdapat daftar pustaka. Di sini terdapat biodata saya, biodata penulis. Dan link file untuk menurut file yang telah saya buat, baik itu file PDF maupun file bentuk PPT. Nah, itu tadi presentasi yang telah saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.